hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kembali di rumah Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, amin? Amin. Cuaca panas banget di luar beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi, kita mau berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yakobus 5 ayat 8 berkata, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Mari jemaat Tuhan saya dapat berdiri. Kita mau membaca bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yakobus 5 ayat 9 sampai dengan 11. Nanti pria dan wanita bergantian. Pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah terhadap penderitaan dan kesabaran orang mati yang telah membicarakan firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan, siapkan hati, siapkan pikiranmu. Kita buka ibadah dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau satu hari lagi Kau tambahkan pada kami umur Tuhan, untuk kami menikmati setiap apa yang jadi berkat-Mu dalam hidup kami Yesus. Walaupun mungkin keadaan di luar sana mungkin tidak semakin baik, tapi kami percaya bahwa kebaikan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami umat-umat pilihan-Mu Yesus, kami percaya bahwa perlindungan-Mu nyata untuk setiap kami. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Engkaulah kekuatan. Jadikan ini Tuhan bahkan saat badai menerpa. Mari dengan imanmu katakan, aku tak akan
bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata bahwa bukan rancangan kecelakaan yang Kau sediakan buat kami Tuhan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Kau sediakan buat kami. Dunia boleh berkata bahwa keadaan tidak baik, tapi kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Sebab dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Engkau baik. Ampuni kami kalau sering kali kami tidak baik. Mari Allah Roh Kudus ajar setiap kami di tempat ini Tuhan, boleh meneladani Engkau Yesus. Terlebih dari itu boleh membawa kabar baik itu kemanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Allah Roh Kudus bantu setiap kami di tempat ini Tuhan, mengerti kehendak Bapa di surga untuk apa Engkau tempatkan kami. Haleluya. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir sebab kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Katakan sejauh langit. Sejauh langit. Sebegitu besarnya kasih Bapa. Terima kasih itu sebagai anugerah bagi kami yang sejauh langit dari bumi. Oh. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir Tuhan, sebab kami punya Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Sejauh langit dari bumi, begitu besar cinta-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Allah terus bantu setiap kami pagi hari ini, supaya kami boleh menyenangkan hati Bapa di surga melalui ibadah yang kami lakukan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sudah banyak merasa kebaikan Tuhan. Haleluya. Bagi mulai yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib. Mari dengan iman katakan, Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Heran, heran,
Tuhan Yesus yang kau sembah sungguh ajaib. Amin. Berita anugerah terambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuntunan hidup baru terambil dari Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, siapkan pikiranmu yang terbaik buat Tuhan. Hambanya sudah didatangkan untuk setiap kita. Selamat datang Ibu. Biar siapkan hatimu dan biar Roh Kudus boleh memimpin kita. Haleluya. Sebuah pujian berkata bahwa di setiap nafas kita, biar itu menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan aku. Mari dengan iman katakan ini hatiku, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini jiwa kami
penyertaan, perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menjalani hari lepas hari bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun tangan kami Tuhan di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah, Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan masalah, Engkaulah tetap Tuhan Yesus baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik Bapa. Terima kasih, tiba saatnya Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami yang diisi oleh sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan. Firman-Mu menjadikan pegangan dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami boleh bersama dengan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk membawakan firman-Mu untuk kami semua Tuhan yang hadir pagi ini. Tuhan Yesus, urapi kami juga hati pikiran kami Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu Bapa. Karena kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami siap Tuhan untuk menerima sabda kebenaran-Mu, sabda kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami serahkan semua Tuhan, jalannya firman-Mu dari awal pertengahan ke akhir ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Materi sampaikan oleh Ibu Pendeta Yohan. Mari silakan. Selamat pagi buat kita semua, shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik yang memberikan waktu untuk saya kembali bertemu dengan saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang memberikan kesempatan lagi, ya hampir setahun ya, setahun 7 bulan ya kita bersama-sama. Ya puji syukur kita semua sehat hari ini. Kita semua dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapak Ibu, awal dari Maret itu ya pertengahan kita sudah nggak ibadah lagi. Saya tetap ingat itu. Dan tanggal 5 April adalah ya harusnya perjamuan kudus. Tapi kita nggak boleh lagi, udah PSBB yang sangat ketat. Saudara, saya nangis gitu. Tuhan, kasihan jemaat. Saya percaya Bapak Gembala dan Ibu juga sama waktu itu. Pak gimana ya waktu saya nangis itu? Ya saya nggak henti-hentinya. Terus Tuhan, ya udah kalau kamu mau gini, ya kan bisa lewat live gitu, live streamingnya. Tapi saya bilang Tuhan, banyak jemaat yang nggak ngerti. Mereka mau perjamuan kudus seperti apa? Saya cuma menangis saja sama Tuhan. Akhirnya ya udah kalau kamu mau dan kamu berani, ya udah aku menyertai engkau. Saudara, saya pergi, saudaraku ya. Saya ajak seorang ibu itu marah berat sama saya. Udah kalau ibu nggak mau, udah saya dengan Alfa saja. Tuhan menyertaiku. Akhirnya ibu itu mau. Yang saya mau saksikan adalah setelah saya tiba di hari ketiga, Bapak Ibu, ya untuk datang ibadah singkat buat jemaat-jemaat perumah tangga, nggak tahu juga kok saya bisa demikian. Terus ya saya datangi saudara yang paling jauh itu ya di Babelan, Bekasi. 3 hari kemudian ya keluarga ini berkata, Ibu Yohana, baru kemarin saja ponakan saya datang. Ya saudara, oh ya, dan ponakan itu sekarang udah masuk rumah sakit. Ya, sudah positif, berat lagi. Oh gitu. Sementara Bapak Ibu yang kekasih, ya kemarin dia baru datang mengunjungi ibu itu. Besoknya saya datang mengunjungi ibu tersebut. Ya, saya waktu itu sibuk juga karena pindahan. Ibu yang bersama-sama dengan saya terus bilang, Bu Yo, kok rasanya nggak enak gitu. Ibu yang bersama saya untuk
penyelesaian, lagi bangun rumah kecil gitu ya. Saudara, ke material kemana-mana. Oh, tapi saya nggak gitu ya. Bu Yo, kok saya ya bolak-balik ke puskesmas. Ya saya doain aja terus dia. Terakhir dia bilang, kok napas saya nggak enak ya? Saya terus bersama dengan dia. Terus saya bilang, ya sudah, kita doa terus. Sampai ibu itu, saudara, sehat gitu, sehat kembali sampai hari ini. 1 minggu kemudian setelah kita mengevaluasi, sebenarnya waktu saya ke Babelan itu, sebenarnya keluarga yang didatangi oleh ponakannya, saudara, yang dinyatakan positif, itu sebenarnya keluarga itu sudah positif karena cipika-cipiki. Saya juga, saudara, pamit, saya cipika-cipiki juga sama ibu tersebut ya. Lalu saudara ya, ibu yang terus bersama dengan saya, ibu B yang bersama saya ke material ya, kemana-mana ya, saudara, dia merasa sakit dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia tuh akhirnya sembuh, maksudnya nggak apa-apa. Terus saya rewind, Tuhan, sebenarnya oleh karena saya kali sudah kena ke ibu yang ada di Babelan, lalu saya bersama-sama ibu tersebut. Sampai ibu ini bilang yang keempat kali dia ke dokter, ibu nggak boleh ya duduk sembarangan, ibu nggak boleh gini. Ya, saudara, berarti sebenarnya ada satu malam waktu itu ya, saya merasakan bahwa tenggorokan saya sakit sekali. Saya bangun langsung, saya bilang, Tuhan, kasih karuniamu untuk aku Tuhan, dan Engkau takkan pernah berubah. Aku pergi bukan oleh karena apa Tuhan, tapi aku pergi oleh karena Engkau tahu hatiku. Saudara, kasih karunia Tuhan tetap untuk kita semuanya. Sampai pada akhirnya, saudara ya, benar, ponakan tersebut, saudara ya, menelpon saya ya. Terus saya bilang, sudah semuanya Tuhan tolong ya, saudara. Dan saya sendiri setelah saya menyadari ya bahwa Tuhan sebenarnya dari awal COVID sudah mulai, saya sebenarnya sudah terkena. Tapi sampai hari ini Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah dokter atas segala dokter, pelindung yang sangat hebat dan pelindung yang sangat luar biasa. Sampai dari situ, saudara ya, saya sibuk dengan sibuk jemaat, sibuk ini semuanya. Karena PSBB ketat pertama itu, jadi saya dengan Alfa itu seperti pemilik dari jalan raya. Karena nggak ada lagi mobil-mobil, nggak ada kemacetan ya. Pokoknya cuma kita berdua. Satu hari itu saya bisa jalani sampai 8 keluarga, saudara-saudaraku yang berjauhan. Setiap pulang, saya suruh langsung ke kamar mandi. Saya mandi, saya keramas, setiap hari saya keramas. Dan saya diberikan Tuhan, kamu minum ini, kamu minum ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Sampai hari ini saudara dan saya ada di sini. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jemaat GPIA, saudaraku, adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Saudaraku, kasih karunia Tuhan tak berkesudahan. Mari sama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan sama-sama, saudaraku, yang menikmati kembali apa riwayat daripada seorang Yakub. Maka dia selalu berkata begini. Yang pertama adalah pasal 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membaca 2-3. Kemudian berkatalah Yakub, sudah? Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-9, 2-3. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih karunia dan apa saudara? Sekali lagi, sekali-kali aku, kata Yakub, tidak layak untuk menerima apa ibu bapak? Segala kasih karunia dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Kasih karunia Tuhan dan saudara ya, kita garis bawahi kasih dan kesetiaan. Yakub berkata, Tuhan,
Aku gak layak Tuhan. Aku dengan masalah ini Tuhan. Aku gak layak. Aku dengan problema ini aku gak layak sebenarnya datang menghadap Tuhan. Karena apa Tuhan? Saudara, Yakub pertama, dia saudara sekalian menyadari pengakuan Yakub kepada Tuhan. Saat dia saudaraku sangat ketakutan, pengen ketemu abangnya Esau. Tapi bagaimana caranya? Lalu saudaraku, dia pertama, dia bilang, Tuhan, Engkau adalah Allahku yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu Jemaat GPIA akan berkata, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia berkata, dia ingat saudara, dulu aku hanya datang menyeberangi sungai Yordan. Aku cuma bawa tongkat yang satu ini. Tapi sekarang Tuhan, atas kasih dan kesetiaan Tuhan kepadaku, dan aku berusaha juga mau setia kepada Tuhan, sayang dan cinta, hargai Tuhan. Maka hari ini bukan saja dengan tongkat ini, aku datang Tuhan mau menyeberangi akan masalahku. Aku punya masalah berat. Aku pengen Esau abangku. Dia berkata, kalau aku jumpa dengan kamu, aku bunuh kamu. Itu kata Esau, apapun yang terjadi. Maka Yakub cuma datang sama Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia berkata, Tuhan, Engkau sudah melakukan sesuatu, yaitu sekarang aku membawa istriku, anak-anakku. Saya tidak ajarkan poligami kepada kita, tapi saat itu memang saudara ya, dua istrinya, dua saudaraku gundiknya, ya Bilha dan Silva. Saudaraku, itu zamannya. Ya, kalau zaman sekarang no ya saudara ya. Satu cintaku istriku, dialah sampai selama-lamanya. Amin Bapak-bapak. Bapak-bapak yang jawab. Cintaku istriku satu-satunya sampai selama-lamanya. Katakan amin untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu, cintaku suamiku satu untuk selama-lamanya, tak habis-habisnya. Katakan amin untuk ibu-ibu. Amin. Kalau sudah amin, damai sejahtera kita semua. Kalau sudah demikian, karena cuma itulah yang akan memberikan kita. Kalau suami istri saling mengasihi, saling mau menerima apa adanya kekurangan dan kelemahan, maka saya percaya saudaraku yang kekasih, maka kasih dan kesetiaan Tuhan akan kita dapatkan. Lalu dikatakan saudara, bahwa sekarang ini Tuhan, aku telah mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Kalau dulu rezeki saudaraku ya, kalau dulu berkat bukan dihitung, saudara dilihat rumahnya gede, istananya hebat, saudaraku ya, mobilnya saudara yang bermerek dan lain sebagainya. Tapi dulu adalah kalau keturunannya banyak, keluarganya diberkati oleh Tuhan ya saudara. Lalu kemudian ada kambing, domba, unta ya saudara, yang begitu luar biasa. Nah, lalu saudara, apa yang Yakub katakan lagi sama Tuhan? Tuhan, karena kasih karunia-Mu begitu hebat kepada saya, untuk itu Tuhan, saya mau mengimani. Yang kedua saudara ya, Yakub mau mengimani. Ayatnya yang ke-12, apa yang menjadi perkataan Tuhan? Ayat 12, firman Allah berkata begini, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, dan yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu ayatnya yang sebelumnya juga, ayat 9 dikatakan, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Pertama ayat 9, Yakub meyakini Tuhan pernah berkata, engkau akan, yaitu menerima perbuatan baik dari Tuhan. Ayat 12 juga saudara, dia ingatkan sama Tuhan, bukankah Tuhan kau telah berkata bahwa engkau akan berbuat baik kepadaku. Segala sesuatu yang indah yang Tuhan pernah janjikan kepada saudara dan saya, imanilah semuanya itu. Imani apa yang pernah Tuhan janjikan kepada bapak dan ibu. Yang Tuhan janjikan adalah Tuhan gak pernah meninggalkan kita, Immanuel. Allah
setengah jam sebelumnya saya udah nyampe. Ibu Hana, Bapak Tomasoa, saya lihat ini gereja ini depannya bukan itu. Lah, apa sudah berubah? Depannya sebelah sana, saudara. Apakah sebelah kiri ini kita mau ambil? Ya kan? Rumah di sebelah kiri ini untuk jadi nyambung gitu loh. Jadi rumah ibadah. Karena sekarang saudara, manusia sekarang ya, kitalah yang paling beruntung kalau kita benar-benar hidup dan takut akan Tuhan dan cari Tuhan. Yakub, saudara sekalian, dia menyadari dan hidupnya yang pertama adalah supaya Tuhan boleh menjawab doanya. Dia yang dijalani adalah yang pertama. Dia selalu sadar, Tuhan, kalau bukan Engkau, kalau bukan kasih karuniamu, kalau bukan Tuhan Yesus perbuatan baikmu, kalau bukan kesetiaan Tuhan. Aduh, saudara, Tuhan setia, saudara, buat kita semuanya. Tuhan setia, amin, saudara. Ya, ini anak saya, saudara, ya, lebih gede dari saya. Ya, saudara sekalian, kemana-mana, saudaraku ya. Akhirnya dia tinggalkan, saudara ya, semua sarjananya. Dia mau melayani Tuhan. Mami udah lebih usia, saya nggak mau bilang lebih tua, udah lebih usia katanya. Oh iya, ya sudah pelan-pelan ya bang ya, saya bilang. Kita sama-sama melayani Tuhan. Iya Mi, katanya. Saudara, ada berkat Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, ya, dikasih mereka sebuah tempat tinggal. Tapi jemaat berkata, Ibu Yohana, yang tinggal di pastori di gereja adalah keluarga anak saya Ivan. Aduh Mi, istrinya bilang, saya suka Mi untuk tinggal sendiri. Saya bilang, engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan. Akhirnya mereka berdua bersehati. Mereka pindah, saudara, untuk tinggal di gereja, menjaga gereja, saudara ya. Dengan setiap hari, kan waktu itu saya bilang, Tuhan, bagaimana ini Tuhan, apa yang kami mau lakukan? Saya kan, saudaraku ya, gaptek dengan ini, IT-nya, dengan internetnya, dengan segala lah, pakai inilah, pakai itu. Saya Tuhan, aduh gimana caranya ini Tuhan, ya. Kami udah, saya doa aja, ya udah apa yang kau lakukan. Jadi memang iya saudara ya, puji nama Tuhan, terima kasih banyak. Saya mundur lagi, saya ucapkan terima kasih Bapak Gembala, Ibu Hana, makasih banyak Bu Hana. Terima kasih buat Ibu Gembala dan semua jemaat yang sudah turut mendoakan saya, Ibu Yohana. Selama 33 tahun baru mendapatkan gereja permanen yang resmi dan resmi. Saudara, justru di saat COVID, aduh saya nggak bisa saksikan ini karena waktu saya cuma sedikit ya. Itu Tuhan luar biasa sekali. Saya selalu menangis kalau mengingat kesetiaan Tuhan sama kita. Pokoknya kita setia aja. Anak saya berkata begini, Mami jangan sampai itu tidak menikmati seperti Papi, katanya. Papi udah merintis begitu banyak sampai yaitu membuka gereja-gereja khususnya di Sumatera Utara. Mereka udah teriak-teriak untuk saya datang ke sana. Saudara, nah lalu Papi dipanggil Tuhan dengan begitu cepat. Mami maksudnya apa bang? Saya bilang, Mami jangan sampai gak menikmati gereja permanen. Oh iya ya, itu yang membuat Tuhan, saya jangan mati dulu Tuhan. Tapi setelah dapat gereja, saya gak mau mati juga. Saudara. Benar saudara-saudaraku ya. Jadi terinspirasi buat saya. Orang saudaraku yang membeli saudara tempat ruko yang harusnya tempat kita beribadah dulu. Lalu kemudian saudara tidak diperbolehkan. Kita cuma doa kerjanya gak melawan. Orang yang membeli itu dari agama seberang. Lalu dia bilang begini, Bu Yohana, cuma beda 1 minggu dengan COVID. Seandainya saya tahu ada COVID, saya gak akan beli itu ruko pondok bambu. Saya bilang semua Tuhan yang atur, Ibu. Setiap langkahku, di apa saudara? Diatur oleh siapa? Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Nah kalau Bapak Ibu mau diatur oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau kita mau diatur langkah-langkah kita, maka Tuhan berkata, Tuhan akan menetapkan jemaat GPIA
yang ada di Alberta ini, aku tetapkan kalian dari sekarang 2020 maju terus sampai 2021, tinggal 2 bulan lagi masuk Happy New Year 2021. Aku tetapkan langkah kalian menjadi anak-anakku yang tetap aku berikan kasih kesetiaan Tuhan untuk saudara semua sampai Tuhan datang kembali. Yang kedua, ibu sekalian dan bapak dan saudara, yang Yakub lakukan adalah di dalam ayatnya yang ke-12 ini, bahwa dia pegang janji Tuhan. Bapak dan ibu gak boleh sedikit pun menjadi ragu, tetapi pegang janji Tuhan. Anak-anak muda pegang janji Tuhan, yang main musik pegang janji Tuhan, bahwa apa yang aku lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya bilang sama pemusik di gereja, ingat, mungkin gereja tidak kurang memperhatikan untuk segi finansial kalian, tapi kalian itu melayani Tuhan dengan luar biasa. Itu Tuhan bilang, tidak pernah Tuhan alpakan. Nanti engkau akan lihat apa yang menjadi kesetiaanmu kepadaku. Aku terlebih dahulu sudah setia kepadamu. Ditambahi lagi dengan umat Tuhan, mau tetap setia, yang melayani tetap melayani saudara. Yang diberikan tugas tetap lakukan tugas saudara. Kalau kita saudaraku, saat kita dalam keadaan yang sangat, hati kita dalam keadaan gundah gulana oleh karena masalah, oleh karena persoalan, tapi kalau kita menetapkan langkah kita untuk terus maju dan bekerja dan melayani Tuhan, justru itu nilai tambahnya yang paling hebat. Itu nilai tambahnya paling berarti. Kita kalau orang-orang pengusaha lagi tanam saham, sekarang kita tanam saham di sorga, saudara. Sorga terbuka untuk kita mau lakukan apa saja. Karena di dalam pribadi saudara dan saya ada mutiara-mutiara yang tersembunyi. Di mana mutiara itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau mutiara daripada adik-adikku yang ada di sini sudah kelihatan. Mereka diberikan talenta untuk memainkan musik. Mutiara-mutiara kepada ibu dan bapak ada juga Tuhan yang akan menolong. Jadi saudara, jangan sedikit pun yaitu kita meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Cuma 4 hari anakku ini, mungkin semua belum dengar ya. Cuma 4 hari di rumah sakit. Stroke hebat dan berat Bapak Ibu. Gak bisa jalan, lumpuh total. Saudara ya, lumpuh total. Tangan kanan tidak bisa bergerak. Ngomong semua. Senin kejadiannya. Hari Jumat dipulangkan sama dokter. Saya menerima telepon dari mantu saya, Mami, ya Bang Ivan sudah pulang, disuruh pulang sama dokter. 2 alternatif, kalau enggak dia permanen, sudah enggak bisa berubah lagi. Tapi saya beriman, dokter suruh pulang karena sudah sembuh. Pulang, saya bilang, hati saya Tuhan tidak ragu sedikit pun. Kalian sudah di mana? Udah di depan rumah Mi. Waktu turun dari mobil, saya intip dari kain jendela. Saya bilang, Tuhan, jalannya kayak apa? Dia lumpuh total. Apakah dia pincang-pincang? Ternyata kalau Tuhan menolong 100%. Nggak ada pincangnya, nggak ada lumpuhnya. Ngomongnya saudaraku 1 bulan kemudian baru ngomongnya serbu lancar. Dan sekarang menjadi pengkhotbah di gereja. Sudah ganti dari saya. Selamat ya. Ini Mami. Kalau Alfa udah nggak bisa dia. Ya. Ada ibadah 1-2 sama ya saudara. Jadi kita enak fungsikan hidup kita untuk Tuhan. Ada banyak kesusahan yang saya alami, ada banyak kesedihan yang saya alami, tapi Tuhanku hebat. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-13 saudara, bayar harga. Katakan bayar harga, 2-3 bayar harga. Ya, walaupun mulut kita terbelenggu di gereja, saudara, saya pernah datang di gereja. Semua memang saudaraku pakai masker. Nggak terkedengaran loh, kayak di sini tuh seperti nggak pakai masker jemaatnya. Ya, nyanyi itu ya nggak kedengaran. Ya saudara, karena pakai masker semua. Tapi jemaat di sini saudara pakai masker, tetapi saya dengar saudaraku seperti nggak pakai masker saudara ya. Karena hati kita terbuka untuk Tuhan. Ya saudara yang melayani Tuhan.
memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-13. Apa yang telah Yakub lakukan, yaitu, ya kita baca 2-3, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya satu persembahan untuk Esau. Ayat berikutnya yaitu apa? 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, dan apalagi 200 domba betina dan 20 domba jantan. Lalu apalagi 30 unta yang sedang apa katanya menyusui beserta dengan anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan setelah saya jumlahin semua adalah sebanyak 580 saudara korban, 580 saudara kambing, domba, unta saudara, ya, yang dipersembahkan sebagai satu keyakinan, sebagai satu kemantapan dalam hatinya. Dan kemudian Yakub ingin mantapkan kepada abangnya, bukan omdong, yaitu asal omong doang, tapi Yakub memang benar-benar kepengen rekonsiliasi dengan abangnya. Yakub kepengen hidupnya itu bebas. Itu bebas itu bukan apa ya saudara? Kita nggak ada musuh. Kita nggak ada saudaraku ya orang-orang yang kita sakiti. Saudara, orang menyakiti kita, kita ampuni. Katakan amin. Orang-orang saudaraku yang mungkin nyakitin kita, ngomongin kita. Kalau saya dari dulu sudah kasih karunia Tuhan, mau dia mau ngomongin saya kayak dari timur sampai barat, utara sampai selatan, silahkan saja. Saya panggil dia, saya akan berkata, apa benar demikian? Kalau memang benar, saya akan berkata, maafkan saya sobatku, ampuni saya sobatku, doakan saya supaya saya tidak akan lakukan ini. Tapi kalau nggak benar, lalu kemudian dipertahankan, itu adalah sebuah kebenaran. Saya bilang, oke, kita punya Tuhan yang hakim. Hakim yang adil, itulah Tuhan. Kita punya Tuhan, hakim yang adil, penolong, yang tahu segala-galanya. Dia adalah hebat dan luar biasa. Saudara, Yakub, saudaraku, supaya dia yakinkan abangnya, saya nggak main-main. Saudaraku, dia buat saudara ya pasukan pertama, pasukan kedua. Kalau engkau pasukan pertama ditanyain sama abangku Esau, siapa kamu? Kasih tahu dengan terus terang, kami adalah hamba-hamba Yakub. Kalau ditanya di mana Tuanmu, kasih tahu Tuanku ada di belakang kami. Kalau ditanya kalian apa maksudmu datang, kasih tahu Tuanku Yakub kepengen ketemu dengan Esau. Kepengen ketemu untuk apa? Berdamaikah? Atau untuk yaitu masalahkah? Untuk penyelesaian masalahkah? Dan lain sebagainya kah? Maka Yakub berkata, jawablah, aku pengen ketemu Yakub, abang saya yang aku sayangi. Aku pengen meminta maaf kepada Esau. Dan inilah sebagai tanda 580 ekor kambing, domba, unta, dan lain-lainnya. Kupersembahkan kepadamu karena aku cuma ini yang kupunyai. Saudara, kita nggak mungkin saudara sekalian membayar harga kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan dari hari ke hari. Nggak mungkin kita bawa domba di gereja ini. Nggak mungkin kita bawa kambing di gereja ini. Kita persembahkan itu saudara. Yang kita persembahkan adalah hidup kita ini, kita bilang sama Tuhan. Kalau saudara ada masalah, tetap saudaraku, yakinkan, tetap jalankan dan berkata Tuhan, apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terus menyembah dia. Saya bilang, dengan adanya COVID ini Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Saudaraku, saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Untung aja jemaat yang ngerti-ngerti, pinter-pinter tentang kayak ginian, ya. Tuhan tolong saya, bantu saya. Saya orangnya lapangan, saya orangnya bergerak. Saya bukan orangnya suruh duduk gitu loh. Makanya saya nggak jadi orang kantoran. Saya jadinya penginjil harusnya, ya saudara ya. PM saudaraku ya. Kalau ada apa di sana saya datangi. Kalau ada, Tuhan rasanya ini dia. Aduh, nggak bergerak saya rasanya. Itu ya udah, yang pertama kau lakukan adalah yang ini. Saudara, saya buat resep itu. Oke, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Siapa nanti yang akan mendaftar menjadi menara doa? Ya, 1 jam 1 orang. Bergantian datang di gereja ini.
Tuhan, dulu kami belum punya gereja. Kami pergi berdoa Tuhan, keliling-keliling Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya saudara ya. Semua jemaat rumahnya yang boleh untuk ibadah, kita datangi untuk doa puasa setiap hari Selasa. Sekarang Tuhan, sudah ada gedungnya, sudah ada tempat ibadahnya. Dan yang paling saya suka, yang saya paling syukuri juga apa saudara? 30 tahun lebih kita ibadah berpindah-pindah. Sepanjang jalan bypass DI Panjaitan, semua gedung-gedung di situ sudah kita pindahin, sudah kita datangi. Saudara, sampai Sti Nusantara itu sekarang sudah jadi diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita datangi, kita ibadah di sana. Terakhir di UKI, saudaraku ya, di UKI lah yang paling lama. Akhirnya kita juga disuruh pergi, ada 10 gereja di sana. Saya cuma selalu menangis. Lalu kemudian sebelum kami, saudara, keluar dari sana, dari UKI, maka saudaraku ya, saya bilang, kita mau kemana lagi? Kita nggak ada tempat ibadah. Kita mau ke Poris, ke tempatnya Bapak Gembala, minta tolong kan gitu ya. Supaya jam berapa lah gitu. Aduh, jauh sekali Tuhan. Seandainya lah Poris lah, Albeta lah dekat, pasti saya sudah datangi lah. Ibu Hana, numpang ya ibadah ya. Tuhan, saudara lagi nyuci, saudara ditelepon lah saya, Ibu Yohana di Galaksi, tapi itu Bekasi, ada tempat, mau nggak katanya beribadah di sana? Saya langsung berkata mau, ya saudara ya. Jauhnya dari Jakarta Timur ke Galaksi. Akhirnya ibadahlah kami di sana. Saudaraku, 2 orang dari staf penggembalaan. Bu Yohana, maaf, kalau di Galaksi saya nggak mau ibadah di sana. Ibu benar. Saya tidak salahkan ibu karena itu adalah jauh. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ibu doa aja, gitu. Saudara, jemaat berkata, Bu Yohana, kami nggak bisa, terlalu jauh. Benar jemaat. Saudaraku, 1 bulan itu bertarung. Saya cuma mengharapkan kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tak pernah berubah. Dan akhirnya saudara, masuk bulan ketiga, bulan keempat, ada 1 tahun saudara. Akhirnya saudara sekalian pada ikut semua. Ikut suruhku ke Galaksi. Ibadahlah saudara. Pas COVID bulan Maret, saudaraku yang kekasih, itulah 2 tahun, pas 2 tahun. Saya bilang, Tuhan, lelah, capek Tuhan. Dari Jakarta Timur Tuhan ke Bekasi. Jemaat bawa motor. Tuhan, di motor ada anaknya sekolah minggu. Ada juga Tuhan motor yang bagus. Tapi ada juga motor Tuhan yang ya sudah nggak bisa lagi dipakai. Saya lihat itu. Seandainya saya punya motor, saya bilang, Pak, ganti itu motor. Tapi saya belum punya motor 2. Cuma ada 1 Tuhan, itu pun anakku pakai kalau mau kemana-mana. Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu lah yang mengatur. Sama dengan jemaat semuanya, kasih karunia Tuhan yang mengatur. Dan pada akhirnya, pas saudara-saudaraku mau membayar untuk 3 bulan ke depan, saudaraku ya, bukan bayar kepada pemilik daripada gedung ini, ya gedung ya saudara, tapi bayarnya kepada ormas yang ada di sana. 3 bulan 10 juta rupiah, ya saudara. Sebelum saudaraku ya kita memperpanjang lagi, maka saudara sekalian, diteleponlah sama saudara-saudara saya, teman-teman saya, sesama saudaraku ya, wanita-wanita semua gereja-gereja lokal yang ada di Jakarta Timur, ya saudaraku ya. Lalu mereka tanya semua, Ibu Yo sebagai ketua WBI kami, katanya, tolong dong kasih solusi, kami bisa ibadah apa enggak? Saya bilang, ibadah, saya masih gitu. Bu Yohana ibadah enggak? Ibadah. Sudah hari Selasa. Ibu Yohana nanti minggu ibadah. Hari Rabu ibadah. Hari Kamis diteleponlah dari kelurahan. Ibu Pendeta Yohana, kami mohon supaya mulai besok Maret ini maka ibadah harus dihentikan. Lalu semuanya saya teleponin, jangan ibadah. Lah kalau pemerintah udah ngomong, masa saya mau lawan? Ya saudara, pemerintah sudah ngomong, saudaraku, jangan. Ya udah, kita tidak ibadah. Saya bilang sama ormas-ormas, nanti kalau sudah kita ibadah lagi, dan di bulan itulah pembangunan gereja dimulai. Sampai hari ini itu ormas menunggu uang 10 juta. Dan Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Saya bilang Tuhanlah yang memberkati mereka semuanya. Sampai pada hari ini Allah Immanuel
kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan buat Bapak Ibu semua. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau kita tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, saudara, perlindungan Tuhan itu nyata buat kita. Saya merasakan 2 kali sebenarnya saya sudah terkena COVID sebenarnya, ya. Tuhan kita hebat. Negatif terus, saudara. Haleluya. Hebat Tuhan kita. Aduh, justru saat-saat beginilah saya lebih merasakan Tuhan. Kalau nyaman-nyaman kayak kemarin ya, kayaknya gimana ya, saya merasakan kasih Tuhan, tapi nyaman aja. Tapi setelah seperti ini, aduh Tuhan, kau luar biasa sekali Tuhan. Udah ya saudara ya, ulanglah, bawalah kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada lagu itu, satu kali kita nyanyikan, Bapa kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Ya, lagu itu ya. Tuhan Yesus setia sekali buat kita, dan kita juga kita mau setia juga kepada Tuhan. Ya, refrennya tunjukkan kasih setia. Kita tunggu nanti. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Yakub akhirnya berjumpa dengan Esau, terjadi satu rekonsiliasi yang hebat, dan mereka berdua akhirnya berdamai di dalam Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya karena Tuhan memang adalah Tuhan yang sangat setia. Apakah dari yang awal Bapa setia itu banyak sehingga suka lupa-lupa. Ya. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
kasih setianya tetap menyertai kita semua. Pulang dengan membawa iman, Bapa menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Yohana yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari para pelayan kolektor dan bersamakan diri. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu baru ramah hari tetap punya kasihmu tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru ramah Tuhan. Hari tetap bulat kasihmu tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Ada berapa pemain sampaikan oleh Bapak Tembala? Persilakan. Terima kasih pada Tuhan buat firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Yohana yang telah menyampaikannya. Minggu depan yang bertugas Saudara Erinawati, singer oleh Ibu Mary dan Ibu Rika, pemusik Saudara Sisil, Ikna, dan Feli. Ibadah pertama, doa firman oleh Saudara Melsa, kolektan oleh Erna, Penny, dan Felicia C, dan Tias. Ibadah kedua, doa firman oleh Bapak Franz, dan kolektan oleh Bapak Yohanes dan Nyonya Mika dan Ibu Melinda. Itu saja, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini benar-benar karena kasih karunia Tuhan yang melingkupi keberadaan hidup kami, sehingga dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin ke depan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami pun dapat melihat dan merasakan serta menikmati penggenapan janji firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami berani membayar harga untuk tetap setia dan tekun beribadah kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, setiap jerih payah kami untuk Tuhan tidak membawa kesia-siaan, tetapi membawa berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh ini karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu.
Berkati akan hamba-Mu Ibu Pendeta Yohana dalam pelayanan pengembalaan yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Berkati akan seluruh keluarganya, anak-anak, mantu, dan cucunya. Sehingga keluarga hamba-Mu ini boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati segala kebutuhan, keperluannya baik dalam pelayanan maupun di dalam keluarganya. Tuhan sendiri yang akan melengkapi dan mencukupinya dengan kekayaan kemuliaan Tuhan. Engkau juga memberkati akan anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan dari segala sesuatu yang telah mereka terima dari Tuhan. Berkati persembahan mereka dan buat segala sesuatu yang mereka kerjakan dan tekuni semakin diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat yang mereka terima dari Tuhan, mereka boleh pergunakan untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh pulang kembali ke rumah tangga kami masing-masing dan memasuki minggu yang baru. Kami yakin Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Karena Engkau begitu baik, oleh karenanya kami bersyukur dan terima kasih. Kami senantiasa siap menerima berkat-Mu yang datang dari surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah, dan terimalah berkat-Nya yang dari surga, yakni anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan melengkapi hidupmu dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.